Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bertemu lagi di acara peringatan 1 Muharram 1442 Hijriah atau yang sering kita sebut 1 Muharram atau tahun baru Hijriah. Nah, anak-anakku, tadi pagi kalian sudah melaksanakan sholat duha, kemudian ikrar, dan seperti hari biasa-biasanya, kemudian anak-anakku juga sudah berdoa untuk doa akhir tahun dan juga sudah belajar untuk doa awal tahun. Nah, sekarang kita akan dengarkan dongeng. Mau denger dongeng nggak anak-anak? Nah, Bu Susan mau ngasih dongeng yang spesial sekali. Dongeng ini akan dibawakan oleh salah satu guru kita. Ayo, kira-kira tahu nggak siapa yang bakal bacain dongengnya? Ayo, coba ditebak. Oh, masih rahasia ya? Masih belum tahu ya? Nah, Bu Susan kasih tahu ya, nak. Yang akan menyampaikan dongeng pada kesempatan hari ini adalah Bu Nita. Ada yang kenal Bu Nita? Coba. Bu Nita kelas 1 berapa ya, Bu Nita? Kelas 1? Oke. Kemudian yang kedua adalah Bu Endang. Bu Endang wali kelas berapa ya? Kelas 2? Oke, 2A. Nah, anak-anakku semuanya, selamat tahun baru. Semoga sehat-sehat semuanya, tetap semangat belajarnya, jangan lupa ibadahnya. Semangat tahun baru pokoknya. Nah, oke, kita simak langsung aja ya anak-anakku. Selamat menyaksikan, happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi hari ini dengan Bu Endang, dan Bu Endang akan menceritakan sebuah kisah tentang serigala yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini terjadi pada masa Nabi Rasulullah Muhammad kekasih Allah. Nah teman-teman, di suatu daerah hiduplah seorang gembala kambing. Dia mengurus ratusan kambing dan domba. Setiap pagi, pria itu membawa seluruh hewan ternaknya ke padang rumput dekat oasis. Suatu hari, gembala tersebut kecolongan. Seekor serigala berhasil menerkam seekor domba yang lepas dari kerumunan. Dia pun segera mengejar serigala itu dan menakut-nakutinya dengan ayunan tongkat. Domba yang menjadi buruan itu berbadan gemuk, sehingga hewan karnivora itu kesulitan membawanya kabur. Sang gembala pun menarik paksa domba tersebut dari cengkraman sang serigala. "Wahai Fulan, mengapa engkau begitu zalim? Padahal Allah telah menetapkan domba itu sebagai rizkiku hari ini. Mengapa engkau merebutnya dariku?" ujar serigala itu kemudian. Betapa terkejutnya sang pria itu mendengar serigala tersebut bertutur kata kepadanya. Kamu bisa bicara?" katanya takjub. "Mengapa engkau melihatku terheran-heran? Harusnya engkau tahu ada yang lebih mengherankan daripada seekor serigala yang bisa berbicara," kata hewan itu. Apa itu serigala?" "Di Madinah ada seorang nabi dan rasul yang Allah utus untuk sekalian alam ini. Namun banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Nama nabi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," papar sang serigala.
Keesokan harinya, gembala itu bertekad pergi ke Madinah untuk menjumpai sosok yang diceritakan serigala tadi, teman-teman. Perjalanan yang tidak mudah dia tempuh dengan penuh kesabaran. Akhirnya, setelah dia bertanya pada sejumlah warga setempat, sampailah dia ke Madinah. Tepatnya tiba di depan Masjid Nabawi. Singkat cerita, dia berkesempatan bertemu Nabi Muhammad SAW. Kepada beliau, dia pun menuturkan kisahnya hingga sampai di Madinah. Rasulullah SAW membenarkan kisah gembala tersebut, yang artinya beliau tidak heran ada seekor binatang yang terang-terangan menunjukkan rasa imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lebih lanjut, hal itu ternyata termasuk tanda kian dekatnya hari akhir. Yang demikian itu adalah salah satu tanda kiamat. Sabda beliau Rasulullah SAW. Kisah ini, teman-teman, ternyata termaktub dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri serta Imam Ahmad. Pakar tafsir Ibnu Katsir menilai sanadnya sangat sahih. Nah, teman-temanku yang ada di rumah, apa ya kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari cerita serigala yang beriman kepada Allah dan Rasulullah? Ada yang tahu? Nah, hikmah yang bisa kita ambil, teman-teman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan sangat mudah baginya menjadikan hewan-hewan dapat berbicara kepada manusia. Hal ini sama halnya, teman-teman, ketika Allah menjadikan anggota tubuh kita, tangan, kulit, semua yang ada di tubuh kita dapat berbicara saat hari kiamat kelak. Begitu ya, teman-teman semua. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita tadi. Sampai jumpa. Bu Endang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah teman-teman, dalam memperingati Muharram kita hari ini, Bu Nita mau bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam dan seekor ulat. Nah, seperti apa kisahnya? Disimak ya teman-teman. Nabi Daud alaihissalam merupakan nabi yang sangat taat kepada Allah. Sehingga Allah memberikan keistimewaan kepada beliau berupa kepercayaan untuk menyebarkan kitab Zabur. Beliau merupakan seekor pemikir dan pembelajar yang baik. Suatu ketika, beliau sedang membaca kitab Zabur sembari duduk tenang dalam suraunya. Tak disangka, ada seekor ulat merah berada di dekatnya. Alhasil, Nabi Daud alaihissalam mengawasi ulat tersebut sambil berpikir dalam hati. Apa ya yang Allah harapkan dari ulat sekecil ini? Sesaat setelah Nabi Daud berpikir demikian, seketika itu Allah memberikan izin kepada ulat tersebut untuk sanggup berkata-kata kepada manusia. Ulat merah itu pun kemudian berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkanku untuk selalu membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 1000 kali dalam satu hari pada siang hari. Pada malam harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkanku untuk membaca Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim sebanyak 1000 kali juga.
Nah, Nabi Daud terkesima dan kagum dengan ucapan ulat tersebut. Kemudian ulat tersebut berkata kepada Nabi Daud alaihi salam, "Lalu, apa yang kau dapat katakan kepadaku agar aku mendapat faedah darimu ya Nabi Daud?" Mendengar perkataan ulat tersebut, Nabi Daud pun menjadi sadar bahwa dirinya hilaf. Dia telah memandang remeh makhluk Allah yang terlihat kecil dan tak bisa apa-apa. Padahal mereka bahkan bisa lebih dahsyat ibadahnya terhadap Allah. Alhasil, Nabi Daud pun menyesal telah meremehkan ulat tersebut. Kemudian menangis penuh rasa takut kepada Allah. Dan Nabi Daud pun memohon ampun dan berserah diri kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Daud tidak akan menganggap remeh lagi makhluk ciptaan Allah meskipun makhluk terkecil pun. Nah, teman-teman, anak-anakku yang Bunita cintai, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah kita jangan sampai memandang rendah dan meremehkan orang lain ya. Meskipun ulat saja seperti dalam kisah ini terlihat sangat kecil dan bahkan tidak bernilai apa-apa. Namun ternyata meskipun ulat itu sangat kecil, dia makhluk yang sangat rajin sekali loh teman-teman untuk berzikir kepada Allah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia janganlah memandang remeh dan merendahkan orang lain. Begitu ya teman-teman. Semoga kisah yang Bunita sampaikan tadi ada manfaatnya ya buat kita semua, dapat bermanfaat, dan semoga kita dapat meneladani dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Daud serta ulat merah tadi. Begitu ya teman-temanku semuanya. Terima kasih. Sekian dulu dari Bunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.